channel YouTube Pak Mustaq, jumlah subscriber nggak nambah-nambah, mungkin gesekan atau friction di channel kamu terlalu besar. Bingung dengan istilah ini? Tenang, kamu nggak sendirian. Halo Spradi, selamat datang di konten awam. Beberapa hari yang lalu saat sedang menyetir, saya mendengar konten dari Ferry Irwandi yang kontennya saat itu langsung viral. Beliau membahas tentang bagaimana caranya memanipulasi kehendak publik di media sosial. Nah, disitulah saya mendengar pertama kali istilah friction shifting theory, atau kalau saya terjemahkan menjadi teori pergeseran gesekan. Saya langsung berpikir keras, teori apa ini sebenarnya? Saya coba cari referensi lain di internet, tapi hasilnya nihil. Sepertinya memang Ferry Irwandi yang pertama kali menggagas teori ini di muka publik. Sebagai seorang konten kreator yang awam, saya merasa tertantang. Bisa nggak ya teori ini saya terapkan di channel YouTube pemula seperti punya saya? Di video ini kita akan bahas tentang teori tersebut. Lalu, saya akan tunjukkan bagaimana cara penerapannya di channel punya saya. Hasilnya sangat-sangat mengejutkan. Jadi pastikan tonton sampai habis. Nah, bagi kalian yang merasa konten ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya agar channel ini bisa berkembang. Nah, oke Spradi, kita harus tahu dulu apa itu friction shifting theory. Menurut Ferry Irwandi, ini adalah kerangka kerja komunikasi massa untuk mengubah algoritma media sosial. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pembicaraan suatu topik atau suatu isu. Sederhananya, teori ini punya dua elemen kunci, Pak. Yang pertama, friction atau gesekan. Yang kedua, shifting atau pergeseran. Elemen pertama, friction atau gesekan. Ini adalah segala sesuatu yang membuat sebuah konten itu sulit untuk dibicarakan, sulit untuk disebar, dan sulit untuk dinikmati, bahkan sulit untuk viral. Untuk elemen kedua, shifting atau pergeseran adalah upaya strategis untuk mengurangi dampak dari gesekan. Nah, tujuannya agar sebuah konten itu mudah untuk ditemukan, mudah untuk dibicarakan, dan bahkan bisa viral. Oke, sekarang kita udah tahu pengertian dan elemen yang ada di friction shifting theory. Nah, pertanyaannya, bagaimana saya, orang yang awam, bisa menerapkan teori ini pada channel pemula seperti punya saya? Langkah pertama, kita harus memahami medan perang kita sendiri. Kita harus jujur melihat apa saja gesekan yang ada. Sebagai contoh, berikut adalah beberapa daftar identifikasi masalah yang ada di channel punya saya. Jumlah subscriber masih minim, jam tayang masih jauh. Apalagi video masih minim. Dan terutama saya bukan siapa-siapa, bukan orang terkenal, dan bahkan video saya pun belum pernah viral. Nah, itu adalah daftar gesekan yang ada di channel punya saya, Pak. Nah, setelah kita tahu apa permasalahannya, kita berikutnya adalah menerapkan langkah pergeseran yang tepat agar channel ini bisa berkembang. Apa yang akan dilakukan para YouTuber pemula ketika mendapatkan gesekan seperti ini? Biasanya mereka akan cari cara-cara instan untuk bisa mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Fenomena yang terjadi, mereka biasanya membeli subscriber dan jam tayang tersebut. Secara teori, ini merupakan langkah pergeseran yang paling instan. Subscriber naik, jam tayang naik, selesai. Tetapi pada kenyataannya, ini adalah langkah pergeseran yang sangat-sangat fatal untuk perkembangan channel. Kenapa? Karena mereka hanya mendapatkan ekspektasi kosong. Mereka membayar mahal hanya untuk mendapatkan subscriber bot yang tidak mungkin akan menonton video milik mereka. Sehingga akibatnya matriks audiensnya sangat-sangat hancur, Pak. Jadi langkah pergeseran yang tepat adalah kita harus mengembangkan channel kita dengan cara organik, Pak. Dan kita juga bisa melakukan sedikit dorongan dengan cara yang cerdas dan legal. Nah, ini adalah dua langkah pergeseran yang saya terapkan untuk di video milik saya. Langkah pergeseran yang pertama adalah kita manfaatkan atau kita menumpang pada tren yang sedang viral, Pak. Contohnya seperti saya mengkaitkan nama Ferry Irwandi dan teorinya yang sedang viral.
Nah, ini adalah langkah yang paling mudah bagi saya, seorang content creator yang pemula, agar bagaimana video saya diangkat oleh algoritma. Jelas, ini adalah langkah untuk mengurangi gesekan. Langkah pergeseran yang kedua adalah promosi tertarget. Karena gesekan terbesar saya adalah saya bukan siapa-siapa, jadi saya harus memikirkan cara bagaimana video saya bisa menjangkau orang baru. Nah, langkah strategis yang saya ambil adalah dengan berpromosi di Google Ads. Ini adalah langkah pergeseran untuk mengurangi gesekan visibilitas, atau bisa disebut dengan bagaimana video saya bisa berada di beranda target audience. Lalu bagaimana hasilnya? Apakah strategi ini bekerja pada channel milik saya? Saya akan tunjukkan hasil penerapannya. Oke, sekarang saya akan tunjukkan Pak. Di sini kalian bisa lihat channel saya. Saya sudah buka di halaman YouTube Studio. Nah, saya akan tunjukkan hasil dari menggunakan promosi berbayar menggunakan Google Ads. Kita akan langsung masuk ke tab promosi pada halaman konten. Nah, di sini kita bisa lihat tanggal dibuatnya ini 15 Agustus 2015 dengan sasaran pertumbuhan jumlah audiens. Nah, status posisi per hari ini tanggal 19 saya rekam video ini masih aktif Pak ya. Nah, biaya yang sudah saya keluarkan untuk sampai tahap ini itu sudah Rp167.761. Nah, jumlah tayangan yang ditayangkan oleh Google Ads itu 41.192 tayangan. Nah, untuk penayangan ini yang benar-benar orang mengklik dan melihat video kita. Nah, ini penayangannya itu sudah 855. Oke, kita masuk ke detailnya Pak ya. Nah, di sini kita bisa lihat dengan investasi sebesar Rp167.761, saya berhasil mendapatkan tayangan. Kalau kalian menggunakan bahasa Inggris, ini impresi Pak ya, maksudnya 41.192. Nah, lalu saya mendapatkan views sebanyak 855. Nah, jadi dalam waktu singkat saya mendapatkan 855 penayangan. Nah, untuk subscriber saya mendapatkan 110 subscriber. Nah, angka-angka ini bagaimana kita melihat ini efektif atau tidak Pak? Nah, kita bisa lihat dengan rumus penayangan itu 855 dibagi 41.192 tayangan lalu dikali 100, sehingga akan muncul angka 2%. Oke, nah ini bisa kita anggap sangat-sangat bagus Pak ya, karena standar industri YouTube untuk CTR biasanya itu ada di rentang 2% sampai 6%. Nah, angka 2,07 ini menjadi validasi bahwa judul dan thumbnail yang saya gunakan sudah cukup efektif Pak untuk menarik perhatian audiens yang saya targetkan. Jadi dengan ini gesekan untuk membuat orang tertarik berhasil kita kurangi. Nah, selanjutnya yang tidak kalah penting, saya akan kasih lihat kita kembali ke halaman konten lagi. Nah, kita masuk ke analitik. Nah, di sini ada ringkasan yang bisa kita lihat seberapa hasil dari 871 tayangan yang kalau di sini munculnya 871 Pak ya. Dengan jumlah tayangan itu 10,9, subscriber yang tambah itu 8. Ini real time dari per 48 jam terakhir. Nah,
Di sini kita bisa lihat sumber traffic itu teratas adalah iklan dari YouTube. Oke, nah di situ adalah untuk bisa kita lihat hasil dari saya menggunakan langkah pergeseran progresif dengan cara berpromosi di Google Ads. Jadi pada hasil akhirnya yang paling penting dari promosi ini saya mendapatkan subscriber baru yang sekarang bisa kita lihat 154 subscriber yang sepenuhnya organik. Mereka adalah penonton nyata yang mengklik thumbnail atau judul video saya sehingga mereka melihat konten saya. Nah, ini yang bisa saya bilang ini adalah cara dorongan yang cerdas dan legal. Jadi apakah friction shifting teori ini bisa diterapkan untuk channel para YouTuber pemula? Jawabannya 100% bisa. Bagi saya hasilnya sangat memuaskan, Pak. Kalian bisa lihat hasil yang sudah saya tunjukkan tadi. Nah, kita sudah berada di ujung video. Ada beberapa pelajaran penting yang bisa kita dapatkan dari hasil pembahasan kita kali ini. Yang pertama, kunci sukses itu bukan hanya sekedar kita mengupload video, tetapi kita harus tahu medan perang yang kita alami, atau kita harus tahu gesekan apa yang sedang kita miliki. Yang kedua, hindari pergeseran instan yang salah. Contoh tadi dengan membeli subscriber. Ini bukan malah kita mengembangkan channel, tetapi malah kita mendapatkan masalah baru. Nah, yang terakhir, gabungkan pertumbuhan organik dengan langkah-langkah strategis dengan cara contoh tadi menumpang tren atau melakukan promosi yang tertarget. Itu dia pembahasan kita kali ini. Kalau kalian punya pengalaman atau langkah strategis yang lain, kalian bisa tambahkan di kolom komentar dan kita bisa diskusi di sana, Pak. Terima kasih sudah menonton Supadi. Jika kamu suka dengan konten-konten yang seperti ini, maka jangan lupa subscribe dan sampai jumpa.